Oke, jadi Bisa disampaikan dulu apa yang mau disampaikan, Angela sama Jessica? Sebelumnya kita dengarkan dulu yuk progres dari proyek Babe K-pop. Itu singkatan apa ya, C ya? Singkatannya Babe Kusno Project Online Plan. Selanjutnya, progres Babe K-pop akan disampaikan oleh Bapak Hendro dan Ibu Srijanti. Pak Hendro, kelihatannya Pak Hendro saja. Cukup Pak Hendro saja sudah mewakili ya Pak Hendro ya. Ya, oke. Maaf Pak Hendro, saya menyapa sedikit teman-teman saya. Monggo. Di sini ada Bapak Anhar, Bapak Efta. Ini adalah dua ilmuwan kita nih Mas Hendro, dua ilmuwan dari fisika. Nanti bisa tertarik untuk join, siapa tahu ya nanti tertarik, dan nanti mungkin para hadirin yang dari sini jika ada yang ingin ikut acara atau ingin menjadi salah satu pengisi acara, nanti bisa disampaikan kepada kami gitu ya Mas Hendro ya. Sorry saya percepat sedikit. Oke, silakan Mas Hendro. Ya, terima kasih. Kembali saya masuk mendapatkan bagian sesi untuk menyampaikan proyek yang sudah di-mention sama Jessica sama Angela tadi ya. Jadi Babe K-pop itu apa sih gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya perlu sampaikan sekali lagi bahwa kenapa saya ada di dalam acara ini itu adalah dalam rangka memperdalam lebih lanjut kerjasama antara Iluni FMIPA, di mana Ibu Sriyanti telah menyampaikan gagasannya dan ternyata matching gitu dengan program kami di Iluni, sehingga kalau boleh dibilang kita akan kolaborasi lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara tadi Babe K-pop apa sih nih gitu kan? Ternyata Babe K-pop itu adalah Babe K-nya itu Kusno. Pop itu project outline plan. Jadi dengan project ini mengusung nama Pak Kusno Saputro, maka saya pikir ini adalah sebuah penghargaan buat Pak Kusno, di mana Sri telah mulai meng-create project ini dan memberi nama dengan mengusung nama Pak Kusno. Jadi artinya Pak Kusno ini adalah seorang yang menginspirasi bagi Sriyanti, dan mungkin juga saya pikir yang sebagian besar yang hadir di dalam Zoom ini juga tentunya sudah mengenal dan mungkin juga sudah tahu lah bahwa memang Pak Kusno itu memang orang yang sangat baik dan layak untuk menjadi inspirasi kita bersama. Ibu Sriyanti itu berharap kebaikan yang telah diperbuat almarhum semasa hidupnya itu bisa menginspirasi lebih banyak orang. Jadi bukan cuman terbatas hanya kerabat terdekat, teman-teman, ataupun apalagi hanya yang hadir pada saat ini. Jadi keinginannya itu adalah bahwa melalui proyek Babe K-pop itu Pak Kusno itu akan tetap hadir di tengah kita. Tapi bukan dalam bentuk fisik, dalam bentuk spiritnya terutama. Nah, spiritnya itu yang saya sudah sempat tadi saya simak mengenai background-nya Pak Kusno di sini. Karena kan saya memang baru mengenal Pak Kusno kurang lebih baru 2 bulan yang lalu ya. Jadi saya lihat bahwa spiritnya Pak Kusno ini bukan main. Jadi spirit cinta tanah air, spirit nasionalis, spirit kerendahan hati, ada spirit kesabaran, spirit pembela kebenaran, spirit loyalitas, dan masih banyak lagi yang kalau mungkin
catatan yang bisa saya buat semuanya tadi yang saya rangkum. Tapi yang jelas itulah dengan adanya proyek Babe K-pop ini, spirit-spirit Pak Kusno akan bisa dilestarikan. Jadi tujuannya adalah saya akan menguraikan bagaimana proyek Babe K-pop ini bisa dikenal oleh sebanyak mungkin orang. Tapi tentunya ya diawali dari lingkup terdekat Pak Kusno saat ini. Jadi melalui kesempatan ini adalah sebuah awalan gitu ya, yang saya harapkan nanti ke depan proyek Babe K-pop ini bisa lebih dikenal oleh orang yang lebih banyak lagi. Nah, kepada para peserta Zoom yang yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Mohon bersabar karena saya akan memberikan gambaran tentang Babe K-pop project ini, dan mungkin akan makan waktu sekitar 10-15 menit ke depan ya. Jadi Babe K-pop itu proyek yang punya tujuan utama itu targetnya itu adalah membuat atau mengupayakan agar ilmuwan Indonesia itu bisa maju. Maka teman-teman di sini yang mungkin dari kalangan ilmuwan yang sudah hadir perlu disadari bahwa kenapa sih kok ilmuwan Indonesia itu perlu dibuat maju. Nah, nanti saya akan share slide di mana background tersebutlah yang nanti akan bisa mungkin cukup menjelaskan kenapa kok kita akan mulai gerakan ini dengan memajukan ilmuwan Indonesia. Nah, untuk mewujudkan visi tadi, memajukan ilmuwan Indonesia, itu tentunya perlu misi-misi lain yang bisa mendukung tujuan tersebut. Jadi nanti juga akan saya uraikan di dalam slide-slide yang nanti akan saya share. Nah, kalau dalam hal sejarah ya. Nanti boleh tanya jawab nggak, Pak Hendro? Boleh nanti tanya jawab nggak? Boleh nanti di akhir presentasi ya. Oke. Tanya dulu daripada nanti pada tanya-tanya, boleh nggak sih? Oh gitu. Nggak boleh. Boleh, karena kan bagaimanapun tujuan utama tadi yang saya sampaikan adalah memperkenalkan proyek ini. Kalau misalnya dikenalkan, saya sampaikan ada yang kurang jelas kan, ya pastinya justru harus nanya gitu kan. Siap. Gitu. Oke, siap tuh, jadi Pak, saya Pak jelaskan Anhar sama yang lain-lain juga boleh, Dar juga boleh, Pak Sigit juga boleh. Karena Pak Sigit ini membawahi banyak murid-murid ini, generasi muda loh Mas Hendro. Oh iya. Benih-benih ilmuwan banyak di sana. Ya, bagus sekali itu. Oke, jadi saya jelaskan lebih lanjut. Kalau kita bicara sejarahnya, Babe K-pop ini pada 10 tahun yang lalu itu sebetulnya sudah ada, tapi hanya berupa gagasan. Nah, gagasan ini baru mulai mewujud, saya kurang tahu persis sebetulnya, tapi kurang lebih setelah tersampaikan oleh Ibu Sriyanti, yaitu menjelang peringatan 49 hari berpulangnya Pak Kusno. Jadi saya baru tahu ternyata, ada gagasan yang sudah dipikirkan oleh Ibu Sriyanti, belum ada namanya, mungkin 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian setelah ketemu saya sudah menyampaikan ada Babe K-pop, Babe K-pop apaan sih gitu kan. Nah, dengan diperkenalkannya Babe K-pop ini, terutama mulai diperkenalkan kepada ya orang-orang terdekat ya, di mana diharapkan orang-orang terdekat ini mampu bergandengan tangan untuk mewujudkan gagasan ini. Jadi setelah melalui pemikiran bersama, kita sudah mulai terbentuk nih
Babe K-pop ini mesti ngapain sih? Jadi di atas kertas itu sudah mulai tersusun. Misi-misi penunjangnya harus ada apaan aja, terus struktur organisasi harus seperti apa, itu juga sudah mulai terbentuk di atas kertas. Nah, selanjutnya untuk memperjelas gambaran apa yang sudah saya sampaikan di atas kertas tadi, itu mungkin saya akan share screen dulu ya. Saya akan share screen. Oke, jadi ini adalah ide cakupan kegiatan dari Aliansi Ilmuwan Maju, AIM. Ini nama ini tuh sebetulnya boleh dibilang masih sementara, tapi boleh dibilang kita akan gagasannya adalah untuk memajukan ilmuwan Indonesia. Kenapa kok aliansi ya? Karena kita nggak bisa bekerja sendirian gitu, hanya satu organisasi, katakan Babe K-pop, kemudian dia merekrut sana sini gitu, nggak bisa kalau cuma seperti itu. Saya sudah bicara dengan Bu Sri, dengan teman-teman di dalam tim yang sudah menginisiasi proyek ini, ya memang diperlukan banyak orang nantinya. Makanya kalau misalnya ke depan Pak Sigit kan bekerja sebagai kepala sekolah profesinya, kemudian ya ini memang ke depan akan perlu generasi muda juga nih, karena kita tidak akan berhenti hanya saat ini, tapi ketika ini nanti sudah berjalan harus ada yang bisa meneruskan, kira-kira gitu. Selanjutnya, di balik nama Aliansi Ilmuwan Maju, itu sebetulnya apa sih yang membuat ilmuwan itu bisa maju? Nah, ini saya coba jabarkan bahwa kriteria ilmuwan yang maju atau terpandang dihargai itu antara lain ini. Mereka adalah ilmuwan yang rajin, terutama banyak menghasilkan jurnal-jurnal ilmiah, dan yang paling penting lagi adalah dikutip karyanya. Artinya jurnal ilmiahnya itu bergayung sambut oleh direferensi ilmuwan gitu yang ya, lain. Mas Hendro ya. Jadi Ya, di referensi gitu ya. menjadi referensi. Nah, itulah namanya sitasi. Jadi salah satu yang membuat seorang ilmuwan itu akan disebut sebagai ilmuwan yang terpandang, punya reputasi yang bagus, itu adalah salah satunya adalah ini. Teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia akademik mungkin sudah lebih paham tentang ini. Jadi saya sampaikan ini dalam rangka memberikan penjelasan kepada teman-teman atau orang-orang lain yang memang awam dalam hal keilmuan ini. Nah, standar yang berikutnya itu adalah Scopus, Web of Science. Apa ini? Nah, Scopus maupun Web of Science itu adalah seperti institusi yang punya reputasi yang dipercaya, menjadi benchmark lah, gitu ya. Jadi ketika Scopus maupun Web of Science itu membuat list dari jurnal ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia, dan apalagi ketika peneliti yang bersangkutan jurnalnya masuk di dalam list Scopus maupun Web of Science, itu sudah salah satu bagian gitu ya, bahwa wah ini penelitiannya itu memang berbobot gitu ya, kurang lebih begitu bahasa gampangnya ya, bahasa yang mudah dicerna. Sehingga ketika kita mau melihat misalnya dari pihak industri, mau lihat mana nih ilmuwan yang reputasinya bagus, cek aja di Scopus.
Web of Science gitu. Ada daftarnya dan termasuk karya-karya ilmiahnya apa saja. Nah, itulah yang menjadi salah satu juga kriteria bahwa seorang ilmuwan bisa disebut sebagai ilmuwan yang maju maupun terpandang. Nah, apresiasi. Jadi apresiasi di sini itu untuk menunjukkan lah ilmuwan maju itu apa sih? Ya kalau tadi cuman karya ilmiahnya masuk di Scopus, masuk di Web of Science kan ya sudah, itu memang karyanya dia, tapi masih ada seperti Oscar-nya lah gitu ya. Jadi di dunia ini memang yang namanya penghargaan Nobel untuk ilmu pengetahuan itu adalah sebuah apresiasi dunia bagi ilmuwan-ilmuwan. Jadi ketika nanti somehow gitu ya kita ilmuwan Indonesia masuk di dalam sebagai salah satu ada ilmuwan kita yang mendapat penghargaan hadiah Nobel itu wah itu bukan main. Jadi kalau kita bandingkan negara-negara lain, negara-negara majulah yang memang bisa memiliki ilmuwan yang tadi ini yang terpandang, yang dihargai, yang bisa mendapatkan hadiah Nobel. Karena kalau kita posisinya masih seperti sekarang, ya mohon maaf, kita belum bisa berbicara apapun gitu di tingkat dunia. Jadi saat ini sudah lumayan kalau dibandingkan dengan kira-kira mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu ya, karena upaya dari pemerintah maupun dunia pendidikan di perguruan tinggi saat ini sudah mulai dilakukan bagaimana caranya supaya ilmuwan itu bisa lebih produktif. Nah, terutama adalah dengan mengkaitkannya dengan industri. Jadi kalau kuncinya ilmuwan bisa produktif itu kan sebetulnya bukan cuma hanya karena ilmuwan punya ide, tapi kadang-kadang perlu masukan dari industri juga bahwa di dalam dunia nyata kebutuhan masyarakat diperlukan apa gitu ya. Nah, itulah di situ saling menguntungkan sebetulnya. Nah, kemudian apresiasi yang lain ya tentunya ketersediaan dana penelitian. Tanpa dana penelitian ya repot. Maksudnya judulnya ilmuwan ini hanya membuat hipotesa terus, tidak pernah melakukan penelitian akhirnya. Padahal penelitian yang sudah bisa dikatakan diakui itu adalah yang ya sudah tuntas risetnya gitu. Kemudian saya punya syarat untuk maju ya, itu ya ilmuwan harus terjamin kesejahteraannya. Jadi jangan sampai ilmuwan itu mikirin, waduh keluarga saya makan apa ya besok-besok gitu ya. Jadi apa? Kalau itu semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka ilmuwan ini akan bisa fokus berkarya, fokus memproduksi penelitian-penelitian. Ya tentunya ketika seseorang itu fokus, dia akan menjadi berbobot. Peluang untuk menjadi berbobot itu akan semakin besar. Bukannya saya bilang bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan seseorang untuk membuat penelitian yang bagus, tapi peluangnya pasti akan jauh lebih sempit dibandingkan ketika kita membuka memberikan fasilitas lah gitu ya. Jadi ilmuwan harus terjamin kesejahteraannya. Nah, selanjutnya cakupan kerja dari aliansi ilmuwan maju ini adalah nantinya
pertama ya ilmuwan seluruh Indonesia itu harus dihimpun dulu. Kita katakan mengumpulkan lah, menghubungi para ilmuwan seluruh Indonesia, kita punya database ilmuwan Indonesia, inilah salah satunya. Kita harus punya itu dulu. Kemudian kita juga perlu menghimpun lembaga-lembaga penelitian Indonesia, baik lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan, karena sumbernya ilmuwan itu adalah di lembaga-lembaga seperti ini. Jadi kita bukannya cuma merekrut atau mendaftar ilmuwannya, tapi kita juga perlu menggandeng lembaga-lembaga penelitian yang saya maksudkan tadi. Yang berikutnya adalah menghimpun dunia industri. Seperti yang tadi juga saya sempat singgung bahwa penelitian itu kadang-kadang idenya juga muncul sebaliknya dari kebutuhan dari dunia industri. Yang berikutnya adalah membuka akses kepentingan dunia industri ke ilmuwan Indonesia. Dan ini yang terakhir adalah menggalang dana untuk kesejahteraan ilmuwan Indonesia. Jadi, saya ulangi lagi, jadi komponen-komponen inilah yang nantinya akan menjadi kegiatan utama dari proyek, di mana cakupan kerja AIM ini akan didukung oleh misi-misi penunjang yang lainnya. Jadi kalau kita bicara pekerjaan utamanya yang ini, tapi nanti akan tetap ada beberapa misi penunjangnya. Nah, misi penunjangnya itu seperti apa? Kita akan sampaikan di dalam slide-slide berikutnya. Jadi rencana kegiatan awal untuk Aliansi Ilmuwan Maju ini adalah menawarkan penelitian kepada lembaga penelitian atau ilmuwan. Jadi kita coba inisiasi lah, jadi memberikan pancingan proyek, katakan gitu ya, kepada lembaga penelitian atau mungkin melalui ilmuwannya gitu ya, sehingga si ilmuwan bisa membawa ke lembaganya. Kita akan trigger ini. Kemudian, nah ini contohnya masalah fogging pada makanan yang mungkin sempat disampaikan juga sama Bu Sri kepada teman-teman yang lain. Nah, ini sebagai contoh aja. Jadi kenapa kok fogging pada makanan itu perlu ditawarkan kepada lembaga penelitian atau ilmuwan untuk diteliti ya? Ya karena memang ada kebutuhan di industri gitu loh, bahwa jadi problem nih masalahnya. Sakit ya Pak Hendro ya? Iya. Daripada sakit. Fogging ini kan apa namanya? Memang tujuannya adalah baik, betul. Betul, membunuh PBKJ istilahnya. Jadi virus, bakteri, kuman dan jamur lah ya, yang ada terutama di dalam masa pandemi ini. Tapi secara spesifik ketika ini berhadapan dengan produk makanan, tentunya tidak bisa disamaratakan. Nah, ini belum lagi fogging ini kalau sudah kena makanannya itu tidak ada bedanya loh. Kalau kemasannya tidak tertutup dengan rapat, tidak ketahuan loh bedanya. Saya korbannya soalnya. Nah, ini nih ada korban, sudah ada prakteknya, ternyata belum ada solusinya, sehingga harus dicarikan solusinya. Solusinya yaitu lewat penelitian. Mungkin saya tambahin kali Mas Hendro ya. Ya, silakan. Tahu kalau misalnya ketemu makanan pada saat diterima ternyata ada bau kapur barus, bau zat pengawet. Kalau dia tertutup rapat ya, itu hati-hati, itu udah kena zat fogging. Tapi kalau yang tidak tertutup rapat dan tidak ada bau, itu harus lebih hati-hati lagi, itu lebih berbahaya. Ya, itulah karena pada saat dikonsumsi dan ternyata membawa efek yang tidak diharapkan, itu berarti memang sebenarnya udah tercemar gitu kan? Mas, betul sekali, dan itu lebih berbahaya kan? Iya. Ya. Okay. Tapi orang nggak sadar itu, benar-benar nggak sadar. Iya, ada teman saya juga waktu pada saat dia tahu, dia ngalamin hal yang sama. Dia tadinya berpikir
tidak menyangka hal itu terjadi gitu. Mas Hendro, mungkin kita nyambi-nyambi sedikit dulu dengerin lagu Bangun Pemuda-Pemudi kali ya. Boleh, biar boleh. Ngantuk gitu. Boleh. Oke, saya stop dulu share-nya ya. Iya, betul. Kita ini dulu biar nggak ngantuk ini kayaknya, biar semangat ini para pemuda kita nih. Biar semangat semua. Kita sini masih muda-muda semua kok. Kita masih berasa muda kok. Ya. Oke. Ya, mungkin bisa di-share kali ya, biar kita semangat sedikit. Kalau perlu kita nyanyi bareng ya, supaya kita bisa seger, kita sama-sama, kita mau majukan Indonesia. Karena apa? Ilmuwan maju, negara maju. Ilmuwan kere, negara pasti kere. Oke, mari kita kalau perlu kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3, ayo dimulai. Yang tahu kita nyanyi bareng-bareng yuk, biar agak seger, soalnya udah malam. Kayaknya udah lebih seger ya Mas Hendro ya? Iyalah, udah ikutan nyanyi. Oke, kita bisa terusin lagi nih Mas Hendro nih, biar lebih seger gitu ya. Ya, sebentar ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi, kegiatan awal lainnya itu adalah menginisiasi kerjasama dengan lembaga penelitian yang bisa saling menguntungkan. Jadi ini kalau sudah bicara kerjasama ya tentunya jangka panjang gitu. Ini sebetulnya sudah kita mulai ya Sri ya, udah mulai menjajaki ke Fakultas MIPA, di mana Fakultas MIPA itu punya bagian Departemen Kerjasama dan Ventura ya, alumni ya. Nah di situ kita memang baru mulai menjajaki apa yang memang bisa dilakukan, karena sebetulnya di FMIPA itu, ini cuma sebagai contoh ya, salah satunya, karena sebetulnya ke depan kerjasama dengan lembaga penelitian itu bukan terbatas hanya dengan UI, tapi dengan seluruh lembaga penelitian yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi intinya adalah ya bisa saling menguntungkan gitu nantinya, kira-kira begitu. Selanjutnya yang lain yang sudah sempat saya singgung adalah bekerja sama dengan Iluni FMIPA untuk menyusun basis data ilmuwan. Ini adalah awal, karena sebetulnya yang kita kehendaki adalah seluruh Indonesia. Nah, kenapa kok mulai dari FMIPA UI? Ya tentunya karena Bu Sriyanti adalah bagian dari alumni FMIPA, ya tentunya akan lebih mudah menghubungi alma maternya lah, kira-kira begitu. Dan saya sebagai pengurus di Iluni FMIPA, saya wakil sekjen Iluni FMIPA, sudah
menyatakan bahwa kami siap untuk bekerja sama dengan dalam proyek Babe K-pop ini. Nah, selanjutnya, nah ini saya mau jelaskan tentang tadi yang di sebelah kiri, dari atas dulu, Babe K Holding Company. Jadi pada dasarnya Babe K Project Outline Plan ini tentunya perlu menjadi sebuah organisasi terlebih dahulu sebelum gagasan ini bisa diwujudkan. Nah, Babe K-pop ini nantinya akan berupa sebuah perusahaan yang komersil. Jadi kenapa kok komersil ya? Karena kita perlu menghasilkan sesuatu. Dan kita nggak ini ya Mas ya, tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh juga, bahwa ilmuwan kita juga butuh dana, kita juga perlu gitu ya. Iya, tepat, benar. Jadi kalau kita lihat di sini kenapa kok jadi holding company, orang kaget. Mungkin tadi kalau dengar saya bicara di awal kok kayaknya bakal kegiatan sosial nih gitu kan. Ya bukan cuma sosial, karena kalau bicara sosial itu akan berjalan beriringan lah dengan kemampuan kita nantinya gitu. Jadi sosialnya nanti baru kita bentuk foundation ya Mas ya, kalau kita udah stabil, dana sudah ada, baru kita buat foundation gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat di bawahnya holding company Babe K ini, sekali lagi saya ingatkan, kenapa kok kembali ada Babe K. Ini adalah spiritnya Pak Kusno. Jadi kita mau bawa spiritnya Pak Kusno supaya proyek ini bisa tetap sejalan dengan spiritnya Pak Kusno. Nah, yang kita lihat di bawahnya Babe K itu paling kiri adalah Aliansi Ilmuwan Maju yang saya sampaikan tadi, itu adalah visi utamanya gitu. Nah, visi utama tentunya akan disupport oleh misi-misi yang lain. Kalau kita lihat ke sebelah kanannya itu ada Aliansi Profesional Berjaya, kemudian ada Ilmuwan dan Pengusaha Bersama, ada Pembinaan UMKM, dan yang terakhir itu Social Activities. Tentunya kita juga akan bisa mulai membayangkan bahwa Aliansi Profesional Berjaya apaan sih? Ya, pastinya nanti profesional-profesional dari berbagai bidang itu perlu dihimpun untuk mewujudkan tujuan utama dari memajukan ilmuwan ini. Kemudian yang berikutnya, Ilmuwan dan Pengusaha Bersama. Ini lebih ke yang tadi, bahwa antara ilmuwan dan industri itu memang perlu ada wujud nyatanya lah gitu ya. Jadi bukannya cuman omong-omong gitu ya Mas ya. Berangan-angan cuman dalam hal penelitian. Dan saya tambahin sedikit ya Mas Hendro ya. Itu kemarin itu alatnya kita, padahal belum kita launching ya. Itu baru saya pajang di ruko. Itu sudah ada beberapa yang bertanya, ada nggak? Ada dijual nggak? Bisa ada pelatihannya nggak? Ada Zoom-nya nggak? Saya bilang nanti setelah tanggal 6. Terus saya bilang nggak jadi, tanggal 7 saya libur. Jadi setelah tanggal 7 deh. Nanti saya info. Jadi ini sudah ada gitu. Padahal saya cuma iseng aja saya pajang gitu ya. Ternyata langsung sudah ada gayung bersambut lah. Langsung aja ada yang bertanya. Bagus. Berarti benar ini sesuatu hal yang tidak bukan angan-angan gitu ya Mas Hendro ya, betul ya? Ya betul. Artinya kan ketika disampaikan bahwa kita punya alat lah segala macam gitu ya, sesuatu yang bermanfaat lah buat orang banyak kan ya. Nah, apalagi ini baru produk-produk yang sederhana ya, baru yang paling simpel lah katakan ya. Apalagi kita bisa bayangkan ke depannya, apalagi kalau kita punya
apa namanya alat-alat yang memang menjadi terobosan hasil penelitian ilmuwan kita dan Iya. patennya itu ada di kita, ini bukan main gitu loh. Siapa Artinya tahu ya Mas ya bener yang kayak di Star Trek ya. Tahu-tahu kita bisa tanpa pakai pesawat pindah. Kan secara E sama dengan MC kuadratnya kan mungkin kan. nah, itu apa namanya memindahkan materi. Betul, memindahkan materi itu sebenarnya kan memungkinkan gitu Ya, ya. diurai dan kemudian disatukan kembali, kira-kira gitu. Betul, diurai kemudian disatuin balik. Ya tapi mungkin awal-awal bisa jadi ada yang hilang. Tapi berjalannya waktu saya rasa itu pasti memungkinkan untuk terjadi itu. Ya, jadi ilmuwan dan pengusaha lah itulah yang bentuk nyatanya. Betul banget. Bentuk nyatanya. Jadi kalau kita lihat itu, tapi juga jangan melupakan yang sebelah kanannya tuh, Sri, ada pembinaan UMKM. Iya betul. Nah, pembinaan UMKM ini apa? Kenapa kok kita juga harus ada misi membina UMKM ya? Karena pada dasarnya sebuah produk teknologi atau produk apapun lah gitu ya, bagaimanapun akan diperlukan sebuah unit yang bisa memproduksinya. Nah, di mana kita berharap tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan yang sudah besar, tapi kita juga memberdayakan UMKM, di mana skala yang kecil pun kita akan gandeng gitu ya. Betul. Karena skala yang kecil ini adalah ide dasar. Jadi sebenarnya gini Mas Hendro, saya tambahin sedikit ya. Ide awalnya ini, ide dasar UMKM itu sebenarnya adalah ide dasar dari bapak angkat saya yang pertama, almarhum Raden Mas Sunario. Beliau beliau menolak untuk naik haji. Karena kata beliau, buat apa aku naik haji kalau tetangga-tetanggaku masih sulit gitu. Ya. Dan beliau sampai meminta kepada anak beliau untuk memberikan uang naik haji itu untuk beliau pembinaan UMKM ini. Jadi pembinaan UMKM ini adalah pertama kali ide dari almarhum Raden Mas Sunario. Yang kemudian setelah saya ketemu sama Babe, Babe bilang harusnya Sri. Kemudian saya masuk dengan aliansi ilmuwan. Tapi beliau tambahkan, jangan hanya ilmuwan, jangan hanya UMKM. Profesional juga digayat. Pengusaha itu harus kerjasama sama ilmuwan. Baru ini bisa jadi lengkap. Nah kalau soal sosial, memang dari awal, baik saya, bapak angkat saya yang pertama, yang Raden Mas Sunario, kemudian Babe Kusno, itu memang sudah rencananya memang kita akan mengajak semua orang melakukan kebajikan. Jadi ide ini adalah ide 10 tahun yang lalu yang sudah mengalami pembenahan. Dan sekarang ini lebih dibenahi lagi, ditambah oleh Mas Hendro. Ini ya, komplit jadinya. Ini kristalisasi ya istilahnya ya. Kristalisasi. Yang tadinya mungkin idenya masih ke sana ke sini, masih belum ini. Nah, ini udah mulai membentuk gitu ya. Betul, akhirnya ini kebentuk dan mulai terlihat ada struktur organisasi dan lain sebagainya. Ya syukur-syukur diizinkan amin di atas, kita benar-benar rasanya sih akan melangkah maju ya, karena mesin-mesin sudah saya beli, beberapa sudah saya lihat, saya akan gunakan, tapi saya disuruh untuk menggunakannya setelah tanggal 6. Tepatnya setelah tanggal 7 lah, karena 7 saya harus istirahat 1 hari. Oke Mas Hendro, maaf saya akan dilanjutkan lagi nih. Biar nggak pernah ngantuk ini. Ya, terima kasih. Memang saya perlu chit chat sih. Kalau enggak, kayaknya juga mati angin ini. Jadi sebetulnya ini udah lengkap dalam pengertian tadi misi-misi penunjang dari untuk memajukan ilmuwan. Karena ketika yang 4 yang lain ini sudah berjalan, itu juga berarti sudah utuh nih. Misi untuk memajukan ilmuwan, karena sumber dayanya atau sumber katakan penghasilannya sudah komplit ada di situ semua gitu. Jadi kalau kita lihat di bawahnya, bahwa di bawahnya aliansi ilmuwan maju itu ada
tanda labeling, Indonesia Free Allergen, itu adalah salah satu contoh lah ya, bahwa kita akan membuat labeling terhadap makanan lah, makanan dengan apa namanya tanda tertentu, misalnya bebas bebas telur, apa gitu bebas ya. telur, bebas susu, Mas. Siapa Ya. tahu Mas ketemu alat abis ini ya, tahu-tahu nih Pak Efta ketemu alat, tinggal taruh aja makanannya langsung ketahuan nih. Wah, ini ada unsur susu, ada unsur ini. Siapa tahu ya ketemu gitu ya Mas Hendro ya. Ya, ini yang pokoknya yang di bawah ini adalah apa namanya keterangan tentang unit-unit apa ya, katakan unit usaha ya atau apa ya, ini saya kurang bisa pilar-pilarnya Mas, pilar-pilar. Oke. Pilar-pilar dari apa namanya holding company-nya Babeke, betul. Ya, proyek ini. Jadi ini adalah yang di bawah yang biru muda ada airnya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Nah, tentunya kalau kita lihat lagi ke sisi kanan dari slide ini ya, kita intinya adalah apa yang dilakukan menjadi misinya holding company ini adalah untuk melakukan kebajikan buat bersama gitu. Dan kebajikan bersama ini level kita tuh bukan cuman nasional loh. Kita apa namanya punya mimpi, punya apa namanya visi untuk ke tingkat internasional juga, karena kita harus membayangkan bahwa karya atau hasil penelitian dari ilmuwan di Indonesia itu bisa dinikmati juga di seluruh dunia. Jadi kita bukan apa namanya jago kandang gitu loh. Kira-kira gitu. Iya. Ya. Betul sekali Mas. Masa kita 250 juta penduduk ya, masa tidak ekspor gitu kan, rasanya kok yang malu gitu loh. Iya. Nah, itulah akan menjadi kebanggaan kita nanti ke depan ketika ya katakan mungkin produknya atau hasil karyanya itu merupakan salah satu produksi dari UMKM juga misalnya kan, kayak gitu. Jadi mungkin dari sisi skala belum bisa terlalu besar, tapi ketika kolaborasinya atau mekanisme kerjanya sudah cukup jelas, saya pikir kita tetap tidak bisa mengenyampingkan jasa dari UMKM kita gitu. Kira-kira itu. Nah, selanjutnya kita juga sudah punya di atas kertas nih. Tadi kan kita bicara holding company, ya struktur organisasi ini kita juga sudah coba susun, di mana kepengurusan di dalam perusahaan itu sudah di set up, di mana yang utama adalah adanya finance dan administration, ada HRD dan general affair, ada legal dan SOP, ada public relation dan marketing, dan kemudian ada tim audit. Nah, ini semua pada saat ini di kondisi start awal ini namanya tim inisiator. Jadi belum berbentuk badan hukum juga, tapi setidaknya sudah ada orang-orang yang menempati posisi-posisi yang diperlukan saat ini. Jadi untuk finance dan administration itu ada Ibu Sri sendiri, kemudian HRD dan general affair tentunya masih belum diperlukan sehingga pada saat ini masih kosong. Kemudian saya skip dulu yang tengah, ada public relation dan marketing, di mana saya akan bertanggung jawab dalam hal public relation dan marketing untuk project ini. Kemudian saya balik lagi ke tengah untuk legal dan SOP sudah mulai disusun nih sama ada Ibu, nggak mau dibilang Ibu nih, sama Herli sama Pak Sigit. Herli bantu untuk sisi internasionalnya lah. Kalau
Pak Sigit bantu dari sisi lokalnya. Jadi apa ini legal dan SOP? Yaitu bagian yang tugasnya adalah mengurusi masalah-masalah ketentuan-ketentuan, baik prosedur-prosedur yang diperlukan nantinya ketika produk-produk penelitian, hak kekayaan intelektual, kemudian bagaimana produk tersebut bisa katakan diperdagangkan, bagaimana itu produk itu bisa diproduksi, itu semua perlu diinventaris gitu ya, supaya kita tahu ketika nanti produknya udah jadi mesti diapain. Nah itu nanti kita bisa lebih paham harus diproduksi seperti apa gitu ya. Nah ya tentunya ketika di holding ini nanti sudah terbentuk, harus ada tim audit. Nah yang ke bawah-bawahnya ya ada yang mau bergabung ya Mas Hendro ya. Oh iya, betul karena terus terang aja penjelasan proyek ini adalah bagian dari sosialisasi di awal gitu ya. Karena kembali lagi seperti yang tadi saya juga sempat sebutkan di pengantar, kita tuh nggak bisa bergerak dengan cepat kalau komponen kita itu ya cuman itu aja gitu kan. Jadi itu yang perlu kita tawarkan ke pendengar di sinilah gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini contoh ya, contoh bahwa kita sudah akan mulai melakukan pembinaan UMKM, bukan dalam pengertian kita membina si UMKM ya, tepatnya memberikan kesempatan kepada UMKM itu adalah membuka peluang. Pembinaannya itu dalam kaitannya adalah membuka peluang bagi UMKM, yaitu sebagai contoh kita sebetulnya ini kita akan melakukan seminar-seminar ya. Kita akan sharing knowledge sebetulnya, di mana sharing knowledge ini hanya masalah ilmuwan kan ya Mas ya? Iya, bukan. Knowledge itu kan bisa dalam artian yang luas. Jadi ilmu pengetahuan pun juga ada ilmu alam dan ilmu sosial. Jadi saya pikir kalau kita bicara seminar, sebaiknya lebih ke hal-hal yang praktis saja. Jadi bisa lebih banyak merangkul orang lebih banyak gitu ya. Nah, apa itu? Yaitu kita menawarkan seminar-seminar yang berbayar. Berbayarnya itu tapi sebetulnya kita memberikan ada balikannya lah ya Mas ya. Jadi bukannya bayarnya juga mahal-mahal ya, enggak, supaya orang tidak istilahnya tidak sembarangan join tapi enggak concern gitu kali ya Mas ya. Ya, betul sekali Bu Sri. Jadi kita itu sebetulnya gini, punya pertimbangan, bukan cuman masalah ini ya, dari pengalaman juga. Kalau kita memberikan seminar itu gratis, ya orang tuh ya oke, fine, saya ikut gini. Tapi sepertinya tidak ada ikatan lah gitu ya, bahwa kurang greget gitu ya. Bukan gregetnya, tapi lebih ke gini, kan saya toh juga nggak bayar, jadi saya juga nggak perlu katakan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan di seminarnya gitu ya, nggak ada komitmen, maaf, itu lebih tepat. Jadi kurang komitmennya untuk menjalankan apa yang sudah disampaikan di seminar gitu. Ya, jadi betul. Ya, kalau berbayar ya pastinya kan, waduh, saya udah bayar nih. Kalau saya udah bayar tapi nggak saya jalankan, rugi saya. Kira-kira gitu. Nah, tapi
sebetulnya yang strategi yang mau kita sampaikan di sini adalah meskipun berbayar, seminar yang kita tawarkan ini sebetulnya sebagian besar itu adalah untuk membuka peluang bagi UMKM lah katakan. Jadi ada mungkin kita juga included di dalam biaya seminar adalah merchandise misalnya. Kemudian ya ada paket-paket yang lain lah gitu ya. Bisa juga kita memberikan ini yang coklat-coklat ini, paket usaha kecil, ada paket usaha menengah, ada paket usaha premium ya. Itu tergantung dari nanti skala webinar kita gitu ya. Intinya adalah kita membuka peluang kepada produsen-produsen produk yang bisa dikerjasamakan untuk menjadi ya ini bagian dari paket-paket yang nanti mau kita tawarkan sebagai bagian biaya seminar gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin mau ditambahkan, Sri? Rasanya sih cukup ya. Kalau nanti mungkin ada yang mau tanya-tanya bisa tanya. Yang pasti sih nanti pasti tanya, bayarnya berapa? Mahal nggak? Rasanya kita nggak akan seperti itu ya. Iya. Jadi kalau buat kita sebetulnya yang penting tuh tadi peserta seminar itu jadi punya komitmen lah gitu. Iya. Punya komitmen. Walaupun nanti apa yang mereka dapatkan tuh lebih ya daripada yang mereka bayarkan kan ya Mas Hendro ya. Nggak apa-apa. Buat kita kan misi kita itu kan sebetulnya adalah pesan yang tersampaikan. Kita juga masih mendapatkan keuntungan ya meskipun tidak terlalu besar. Tapi kan ya itulah yang terpenting adalah melihat orang lain maju itu kan sebetulnya bagian dari spiritnya Pak Kusno juga. Dan lagian juga sharing yang diberikan itu juga yang sharing juga tidak dibayar gitu kan, itu kan ilmunya. Oke. Ya jadi itu. Mungkin bisa lihat listnya kali Mas, apa saja gitu kira-kira kegiatannya. Ya. Ada penasaran kali ya. Oh, nah ini udah disusunin ini sama Astri nih. Jadi sebetulnya gini, saya mau coba tawarkan ya, contoh aja nih sebetulnya ini materi Zoom yang atau webinar yang nanti bisa ditawarkan kepada publik itu adalah misalnya ini ada dikategorikan ada 1, 2, 3, 4 ya, ada profesional dan UMKM, ada ilmuwan, ada anak aliansi ilmuwan dan pengusaha, dan untuk umum dan sosial. Nah, sesuai dengan pilar-pilar kita ya, Mas ya? Ya. Nah, untuk kalangan profesional dan UMKM, misalnya bagaimana menjadi sukses di kantor atau sekolah. Ada tips belajar efektif, bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana memimpin rapat secara efektif, gimana supaya acara dapat berjalan dengan tidak monoton, cara jualan di marketplace, cara belanja di marketplace. Iya, sama ini Mas sekalian. Kayak kemarin saya belanja di Tokopedia, ini disebutin deh, ini nanti minta endorse ini. Saya belanja barang, bahan gitu ya, itu dapat cashback 200.000. Terus 200.000 itu bisa benar-benar nggak bayar lagi. Jadi yang kayak kemarin saya perbaiki renovasi kamar mandi sendiri, itu beli batunya nggak pakai bayar, gratis, karena ambil dari cashback. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa ada cashbacknya nih. Nah, biasanya itu. Cashback ada tanggal-tanggalnya itu. Nah itu harus ikut seminarnya dulu baru kasih tahu. betul. Ini ibu-ibu pasti seneng tuh belanja berapa. Memang ada tanggal-tanggal tertentu di mana kita belanja cukup katakanlah maksimal 500.000 ya. Itu bisa cashback 100.000 sampai 200.000 kadang-kadang. Ya. Jadi kayak kemarin kita beli barang ya, saya udah naksir lama banget gitu ya. Terus saya beli, itu cashback-nya gede sekali dan dipakai lagi untuk kemarin seperti yang karangan bunga loh Mas. Itu potong separuhnya, gede kan. Ya itulah makanya
nanti ini diumumkan lah gitu ya, gimana caranya supaya Betul, publik betul. bisa lebih paham gitu. Ya, jadi ini contoh-contohnya ya, bisa dilihat di slide ini ada untuk kelompok ilmuwan itu nanti sains ada di mana-mana, sains untuk anak, sains untuk sehari-hari, sains untuk dewasa, kemudian aliansi ilmuwan dan usaha ada contohnya misalnya menggunakan mesin atau produk hasil kolaborasi dengan ilmuwannya seperti apa, jadi Nah, yang kemarin lebih, yang mulai ditanyain tuh yang pencampur bumbu, Mas. iya, lebih ke prakteknya kan biasanya. Iya, jadi itu keripik, dia cuma cukup beli keripik, kemudian beli bumbu, mau bumbu apa aja, jagung bakar, barbeque, segala, digabung, mesinnya dijalankan, terus dia bisa packing satu-satu. Ya, kadang-kadang petunjuk yang disertakan di mesin itu masih kurang jelas ya, jadi memang harus tidak ada bahkan. Oh, malah nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Makanya jadi, kemarin waktu saya pajang mesinnya, ada yang bertanya, ini jual nggak? Kalau jual, ada panduannya nggak? Ya. Bisa belajar nggak? Gitu. Ya, perlu praktek. Terus kemarin juga ada yang tanya, bisa nggak sih jual sekalian sama mesin buat roti, buat donat? Saya bilang loh, produk saya vegan. Oh, nggak apa-apa. Kalau ada mesinnya, tolong dong sekalian kalau bisa diajarin gitu. Jadi saya lihat ini sekarang ini apalagi masa-masa seperti sekarang ya, COVID, kalau bisa buat sendiri yang gampang, yang mudah, kenapa enggak gitu. Saya bilang saya punya premixnya. Dalam waktu dekat akan kita launching premixnya kita. Jadi mereka tinggal campur air, mungkin campur minyak, terserah mau minyak olive oil, mau canola, mau apa gitu yang mereka cocok, tinggal jalan. Kemudian nanti donatnya jadi, tinggal digoreng terserah mau goreng apa. Goreng juga bisa ada dua jenis. Ini besok-besok saya minta endorse dari Mito nih. Goreng pakai Mito, nggak pakai. Kita udah coba soalnya. Tidak usah pakai minyak, goreng, empuk dan enak. Coba tanya Jessica yang sudah coba itu. Enak nggak, Jess? Enak. Ya nggak apa-apa. Jangan diceritain sekarang. Oh, jangan diceritain ya. Iya betul ya. Tapi kasih kisi-kisi sedikit. Nggak ikut seminarnya nanti. Ya, jadi yang mau ikut seminar harus ini ya nanti ya. Mas, iya dong. Gimana Mas nanti kalau misalnya mau ikut seminar? Caranya gimana nanti? Masuk ke grup quote atau gimana gitu? Ya, kalau kita bicara sebagai audiensnya ya, itu tentunya nanti kita secara strategi kita akan sebarluaskan acaranya di WA grup kita. Nah, kalau dalam hal peserta Zoom meeting ini, mestinya sih bukan cuma sebagai peserta sih, kita harapkan kan ada kontribusi lainnya dalam pengertian bisa mendukung proyek ini, baik dari sisi mungkin bisa berpartisipasi sebagai anggota di bidang apa atau seperti apa, nah memberikan kontribusi masukan macam-macam lah gitu. Yang kita harapkan kan seperti itu. Iya, di sini ada Ibu Erna loh. Ibu Erna itu jago sekali dalam buat kue basah. Jago banget. Beliau dari tahun berapa ya? Waktu itu cerita sama saya, aduh Erna lagi denger nggak? Ini dari tahun 80 kalau nggak salah ya. Wow. Di Senen. Saya salut sama beliau. Saya juga salah satu yang menginspirasi saya untuk tetap maju saat saya ditinggalkan karyawan seluruhnya. Itu salah satunya Iyarna. Selain Babe Kusno ya, Babe Kusno bilang jangan maju gitu kan. Iyarna bilang aku sudah 60 tahun, aku masih ada di pasar Senen loh. Masa kamu nggak berani gitu. Kira-kira begitu Mas Hendro. Jadi nanti mungkin kita bisa kontak-kontak Erna nih, Tante Erna nih. Ya, kita adakan ini konten khusus gitu nanti untuk seminar. Betul. Ya. Jadi itu mungkin salah satunya ya yang di bagian umum atau sosial itu jadi ya, berarti ya kontennya ya. Ya kan? Betul sekali. Karena kan kalau di bagian umum itu antara lain bisa juga cara edit foto, cara edit video.
jenis-jenis kertas, cara penggunaan, cara cetak stiker di tas atau di kaos, ya pokoknya apapun lah gitu ya, cara memasak. Belum lagi nanti cara Dar ngajarin matematika. Wah, itu Nah, lebih keren lagi tuh si Darnya. Itu dia. Darmawan jago sekali loh. Bisa buat Ya, ya. anak yang nilainya 60 gitu ya. 50-60 tiba-tiba jadi 80-90 bahkan 100. Wow. Kalau gitu Darmawan itu. pengen jadi anak sekolah lagi dong. Dulu soalnya kayaknya nilainya Nilainya bisa bagus ya. masih Iya, kurang. makanya. Oke. Oke. Ya, saya lanjut lagi ya. Oh, udah selesai ternyata ininya presentasinya. Oke, kita balikin lagi ke Angela dan Jessica. Gimana Angela, Jessica? Keren ya yang disampaikan Pak Hendro. Keren banget ya. Kalian kebayang nggak kalau tiba-tiba kalian itu bisa seperti Star Wars itu dari tiba-tiba pindah